Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Azhar Rida. Saya guru PJOK di SDN Kupangunding, Kabupaten Tabalong. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan hasil verticing saya dengan materi kebugaran jasmani melalui berbagai latihan, kecepatan, kelincahan untuk mencapai berat badan ideal. Selamat menyaksikan. Ya Pak. Ya, ulun Pak. Oke, cepetan. Cepetan. Oke. Ya, anak-anakku kelas 4, semuanya berbaris dulu. Oke, siapa? Ya, Iya, Pak. Yuk Rahmani jangan belanja. Baris. Oke. Baris. Semuanya siap, gerak. Tangan lancang kanan, gerak. Gerak, gerak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istirahat di tempat, gerak. Ya, apa kabar anak-anakku kelas 4? Baik, Baik, Pak. Nah, sebelumnya semuanya ada yang sakit atau kurang sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah kalau semuanya sudah sehat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan dan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda Holdani bisa memimpin doa. Ya Pak. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih Ananda Sama. Holdani. Ya, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Nanti yang dipanggil jawab hadir. Pertama Iya. Nur Fadli. Hadir. Siap Nur Fadli. Jangan ngelamun. Ya, Kafif Rahman. Siap Bapak hadir. Wah, mantap ini, semangat ini. Tahankan ya. Siap, Holdani. Hadir selalu, Pak. Mantap. Rahmani. Hadir, Pak. Ah, lemas ketua kita ini kenapa nih? Sudah sarapan Rahmani? Sudah, Pak. Oh, semangat ya untuk hari ini ya, lebih aktif. Semangat, Pak. M Hidayatullah. Hadir Pak. Ah, ini sama ini. Olahraga itu harus semangat ya. Belum harus makan, Bang, aktif, belum harus makan. tidak. Oh, belum makan. Nah, nanti ya ke depannya sebelum olahraga itu sarapan dulu. Ya, supaya kita belajarnya lebih aktif, lebih energi. Ya, alhamdulillah semuanya lengkap ya. Nah, sebelumnya kita pemanasan dulu. Ya. Pemanasannya kita gabungan ya antara pasif dan aktif. Ikuti Bapak. Siap. Semuanya tangan di atas. Ya Pak. Lihat ke atas. Kita tahan lehernya. Turunkan lagi tangannya sampai ke bawah. Lihat tanah atau lantai. Kemudian buka kedua tangannya. Tentukan tangan kanan ke kiri. Ikutnya. Tahan. Buka kembali. Tangan kirinya ke kanan. Ikuti pandangannya. Kembali. Sekarang pegang lututnya. Lihati sepatunya. Pegang sepatunya. Nah, ikuti apa-apa Bapak. Kalau Bapak bilang pundak, pegang pundaknya. Pundak. Pundaknya. Ayo Rahmani, apa yang dipegang? Salah, Pak. Maaf, Pak. Lutut. Pegang lututnya. Kaki. Kepala. Pundak. Lutut. Kaki. Kepala. Pundak. Lutut. Kaki. Kepala. Pundak. Lutut. Kaki. Oke, udah cukup pemanasannya. Kepala, Pak. Lagi Pak. Rame Pak. Ya, nanti kita lanjutkan dengan permainan yang lainnya ya. Nah, Bapak ingin bercerita dulu pada anak-anakku kelas 4. Pernah nggak melihat anak-anak yang badannya itu gemuk? Pernah nggak?
Pernah, Nah, Pernah, Pak. Pak. Pernah ya semuanya. Rapi, Iya. Berarti Pak. kalau ya ada apa? Nanda Rapi, Fadli? Pak. Gemuk. Oh enggak, itu sehat aja, masih woi. gagah gitu ya. Ya, makasih Pak. Ya, jadi kalau orang yang badannya gemuk itu artinya punya berat yang lebih. Lebih. Nah, artinya punya berat badan yang berlebihan. Nah, terkait dengan badan gemuk tadi, kita hari ini ada materi tentang kebugaran jasmani. Nah, kaitannya kebugaran jasmani itu tentang masalah berat badan. Nah, sekarang perhatikan foto yang Bapak atau tampilan yang Bapak tampilkan. Sudah kelihatan? Belum, Belum, Pak. Pak. Sudah belum? Nah, kelihatan, Ya. Pak. Kelihatan Pak. Nah, jadi materi kita itu tentang kebugaran jasmani. Nah, peserta didik dapat menjelaskan dan mempraktikkan berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani melalui berbagai latihan kecepatan dan kelincahan untuk mencapai berat badan ideal. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai gambar 1, gambar 2, dan gambar 3? Di sini yang terlihat kurang semangat ya Ananda Rahmani. Coba saya tanya, Bapak tanya dengan Ananda Rahmani, bagaimana pendapatnya tentang gambar tersebut? Bu, Pak. Ya, jawab Biarnya Ananda bisa Rahmani. besar, Nomor Pak. 1, Pak, badan gemuk. Oh, badan gemuk. Nomor Terus, Ali, nomor Saudara 2, Ali, Saudara Ali, tinggi Pak. kalau Anda memakai PPT begini harus apa? Harus apa kan? Oh, tinggi Full Pak. screen, Pak. Nah, slideshow biasakan. Oh, Jangan tinggi. lupa itu semuanya juga. Tadi sering Ya, silahkan Ananda Rahmani. tinggi. Nomor 1 tadi. Gambar 1 itu berbadan gemuk, Pak Ai. Gambar 2 Oke. itu berbadan bagus atau ideal. Ya, Gambar 3 itu berbadan kurus. badan kurus. Kuat. Oh ya, terima kasih Ananda Rahmani atas jawabannya. Betul sekali ya jawabannya. Gambar 1 itu seorang anak yang berbadan gemuk ya atau kelebihan berat badan karena terlalu banyak makan, mungkin kurangnya kegiatan. Nah, gambar 2 itu anak yang badannya ideal tadi. Nah, gambar 3 itu adalah anak yang badannya kuat karena Berotot. sering olahraga. Olahraga. Nah, jadi ada hubungannya gambar ini anak-anak. Ya, nah jadi anak-anak yang mempunyai berat badan obesitas atau berat badannya berlebih itu disebabkan berbagai permasalahan kesehatan, ya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan berisiko, kesulitan bergerak, dan pertumbuhan timbunan lemak yang berlebihan pada tubuh yang seharusnya berkembang. Nah, jadi karena kurangnya aktivitas tadi, akibatnya timbunan lemak berlebih pada tubuh. Oke, selanjutnya, idealnya berat badan anak akan bertambah seiring dengan pertumbuhan tinggi badan. Jadi kalau kita bertambah berat badannya, tinggi badannya juga tinggi. Nah, kemudian bentuk tubuh akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan penambahan usia. Nah, sekarang ukuran untuk tinggi badan dan berat badan yang ideal. Jadi laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan. Nah, di sini usia kalian adalah 10 tahun. Nah, jadi kalau laki-laki itu tinggi badannya 139 dan berat badannya 32. Nah, perempuan juga gitu. Ada perbedaan 138 untuk tinggi badannya, berat badan 33 kg. Nah, jadi kebugaran jasmani ini mempunyai peran penting dalam menjaga berat badan. Nah, kebugaran jasmani dapat dikatakan sebagai bentuk kemampuan fisik seseorang
untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan dan tentunya masih memiliki cadangan. Nah, kalau seorang punya kebugaran jasmani yang baik, dia tidak akan mudah lelah karena mempunyai cadangan energi. Nah, oleh karena itu, perbaikilah pola hidupmu dengan perbanyak kegiatan fisik dan olahraga untuk menjaga ketahanan tubuh. Jangan biarkan tubuhmu hanya terdiam, tidak banyak bergerak. Hal tersebut akan memicu kakunya otot dan tulang karena lama tidak diberi kegiatan dan mengakibatkan kegemukan. Nah, di kebugaran jasmani ada beberapa macam latihan. Nah, di sini ada kecepatan, ada kelincahan, daya tahan, dan kekuatan. Hari ini, anak-anakku kelas 4, halo, Iya, Pak. Siapa? jangan Pak, ngantuk ya. ada Pak. Siap. Kita akan belajar mengenai latihan kecepatan. Nah, nanti Bapak akan bagi 2 kelompok. Nah, kelompok pertama itu diingat ya, Fadli, Pak. Rapip, Holdani. Nggih. Apa tadi kelompok 1 siapa? Tapi Rapip, Ramani Rapip, Holdani. Rapip dan Holdani. Ya, nah itu tugasnya nanti memeragakan latihan kecepatan. Ingat, latihan kecepatan. Kecepatan. Dan Nah, kelompok 2 melakukan latihan kelincahan. Nah, kelompok 2 itu Rahmani dan Hidayat. Pak. Bapak akan tampilkan video ya sebagai gambaran kalian untuk melakukan latihan tersebut. Perhatikan videonya dan nanti dalam diskusi kelompok peragakan ya. Kelihatan lah. Tinggi Pak. Kelihatan, Pak. Videonya anu kesetop, Pak. Takang Pak. Piringan. Wah, palinya kesetop juga. Ada. Kelihatan videonya? Tinggi Pak. Takang Pak Alinya ya juga. Ini Pak Ali kah? Ya, Mantap nih ditabur. Mantap Pak. ya itu gambarannya ya untuk latihan kecepatan dan kelincahan. Nah, sekarang tugasnya masing-masing kelompok agar berdiskusi kemudian mempraktekkan latihan-latihan tersebut. Bapak beri waktu 3 menit untuk berdiskusi, merangkai gerakannya seperti apa, kemudian mempraktekkan masing-masing kelompoknya. Dimulai dari sekarang. Tinggi Pak, siap Pak. Siapa? Kalau ada yang tidak paham ya atau kurang mengerti bisa tanyakan dengan Bapak. Ada kesulitan? Nah, di sini ada alat ya untuk membuat latihan kecepatan dan kelincahan namanya kon. Nah, juga bisa menggunakan benda-benda yang lainnya, misalkan botol air mineral yang diisi air sebagai konnya ya. Jadi silahkan kalian menggunakan alat di sekitar kalian ya untuk memeragakannya. Oke, sudah ada gambaran, sudah bisa. Ya, waktunya habis ya. Nah, sekarang silakan untuk kelompok 1 memeragakan latihan kecepatannya. Kelompok 1 tadi Fadli, Rapip, dan Holdani.
Oke, Silakan. Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, bagus. Nah, untuk Holdani ya, kalau ingin memulai lari ya untuk startnya itu awalannya badannya sedikit dicondongkan ya supaya Iya, nanti tolakan larinya itu bagus. Oke, kelompok 2. Presentasinya untuk latihan kelincahan. Siapa? Ini Pak. Silakan. Ya. Capek ya? Capek, Pak. Ah, Capek, Pak. bagus. Keringetan, Olahraga Pak. itu memang gitu ya. Kalau nggak capek bukan olahraga. Maksimal, Semangat, maksimal, ya. Pak. Ya, Pak. Udah Semangat, maksimal, Pak. bagus. Ya, untuk Ananda Rahmani ya, tadi larinya cepat ya. Tapi Pak. ada saat berbelok melewati rintangan ada menyentuh batas ya atau kon tadi. Tinggi Pak. Kelaluan Pak. Iya, nah, larinya cepat banget ya. Jadi nanti kalau lari latihan kelincahan ya, yang dicari itu kakinya atau badannya jangan sampai menyentuh batas atau kon tadi ya, karena itu Pak. tantangannya. Nah, sekarang kita tukar. Ya, kelompok 2 memperagakan kelincahan. Kemudian kelompok 2 mempraktikkan kecepatan. Kita mulai di kelompok 1 dulu untuk memeragakan atau mempraktikkan kelincahan. Silakan kelompok 1. Iya, Pak. Sudah, Pak. Udah. Nah, ini Koldani juga sama dengan Rahmani ya. Kakinya menyentuh kon. Nah, jadi nanti untuk latihan kelincahannya agar lebih bagus lagi ya, agar menghindari kon tersebut atau batas tersebut. Nah, kemudian kita coba lagi kelompok 2 untuk mempraktekkan latihan kecepatan. Siapa? Silakan. Ya. Nah ya. Sudah, Pak. Ya, bagus. Tadi Rahmani larinya cepat sekali ya. Kalah Bagus. saya, Pak. Kalah ketinggalan jauh saya, Pak. Iya, bagus. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kalian berusaha semaksimal mungkin. Itu sudah bagus. Nah, sekarang Bapak ingin kalian ya dari latihan tersebut, dari kecepatan dan kelincahan, apakah ada kesulitan dalam mempraktekkan latihan tersebut? Ada, Pak. Ya, silakan Ananda Holdani. Pada saat lari kelincahan tadi, badan saya kurang seimbang, Pak. Sehingga terkena kun. Nah, Karena akun. Oke. ini, Pak. Jadi anak-anakku, kalau kalian lari ya, kalau lantainya itu licin ya, jangan karena berbahaya, bisa cedera. Cedera. Jadi pilihlah tempat yang tidak licin. Ya, tadi bukan karena lapangannya yang licin, tapi sepatu Holdeni mungkin sudah tidak bisa berlari di lapangan. Ya, mungkin nanti bisa digunakan tanpa sepatu atau apa ya, yang mudahnya aja. Oke, mungkin itu aja ya. Sekarang Bapak ingin kesimpulan dari masing-masing kelompok terkait kebugaran jasmani dengan berat badan ideal. Silakan mungkin dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 dari Ananda Padli, Rapip, dan Koldani untuk kesimpulannya. Mungkin Bapak, Saya, Pak. mungkin Ananda Koldani ya. Oke.
Kesimpulan untuk kelompok kami yaitu dengan latihan kebugaran jasmani kita bisa mendapatkan daya tahan dan kesehatan tubuh dan mencegah kelebihan berat badan atau obesitas, Pak. Bagus sekali, Ananda Holdani. Kesimpulannya, tampaknya sudah mengerti ya manfaat kebugaran jasmani dengan berat badan. Kemudian kelompok 2, Ulun, kesimpulannya Pak. bagaimana? Ulun, Ah, Pak. bagus sekali, Rahmani. Inggih. Kesimpulannya Pak latihan kebugaran jasmani membuat tubuh sehat dan memiliki daya tahan terhadap penyakit. Bagus. Berarti dengan kita sering latihan juga meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Nah, itulah kesimpulan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang kita sudah mempelajari tentang kebugaran jasmani. Nah, manfaat dari latihan jasmani adalah cara untuk mendapatkan kesehatan dan ketahanan tubuh. Kesimpulannya, jangan biarkan tubuh hanya terdiam dan tidak ada pergerakan. Hal tersebut akan memicu kakunya otot dan tulang karena lama tidak diberi kegiatan yang berat. Dan Pak, akan izin ke belakang, mengakibatkan- Silahkan, Ananda, jangan lama-lama ya. Dan akan mengakibatkan kegemukan atau kelebihan berat badan. Agar dapat mencapai berat badan yang ideal, kamu dapat berlatih aktivitas kebugaran jasmani. Seperti tadi, kecepatan dan kelincahan. Nah, untuk minggu depan, kita berikan latihan lagi, yaitu daya tahan dan kekuatan. Tetap semangat ya untuk latihannya. Inggih, Ya, Pak. Siap, Pak. Nah, sekarang kita evaluasi dulu. Nah, tadi Bapak lihat Rahmani ya dan Holdani agak kesulitan ya, Inggih, dalam melewati kon. Nah, Inggih, jadi kelajuan nanti- tarus Pak. Ya, jadi nanti kalau kalian latihan ya, saran Bapak cari lapangan yang tidak licin. Nah, kemudian latihan keseimbangan ya. Sering-seringlah latihan jogging ya, supaya badan kalian saat berlari itu stabil ya. Kemudian Bapak harapkan kalian bisa melakukan latihan ini untuk menjaga daya tahan tubuh dan berat badan. Jadi jangan berhenti di sini ya. Nanti di rumah ya setiap hari diterapkan supaya memiliki kebugaran yang bagus. Siap, Pak. Oke, untuk pertemuan berikutnya seperti Bapak bilang tadi, kita akan melakukan latihan daya tahan dan kekuatan. Nah, sebelum kita mengakhiri, Bapak ingin melakukan pendinginan. Ya. Mungkin sudah pernah dilakukan di kelas sebelumnya ya. Kita nyanyi ya. Siap, Pak. Dan suara Bapak tidak berisik nih. Ikuti Bapak. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Cukup ya, cukup. Empat aja. Lagi Pak. Udah habis kan? Nggih. Ini Pak. Oke ya. Ini untuk saudara Muhammad Ali Azhari Rida. Ini tadi saya menunggu-nunggu ya. Persepsi itu kan sudah menggambarkan bagus sekali gambar. Ada yang obesitas, ada yang ideal. Permasalahannya itu obesitas kah? Atau mahasiswa itu tidak tahu bagaimana menjaga supaya tidak obesitas? Masalahnya. Masalahnya tidak tahu Pak. Nah, tidak tahu itu masalahnya, bukan obesitasnya. Ini Pak. Nah, itu yang ditonjolkan, yaitu dengan melakukan beberapa latihan kebugaran. Itu yang ditonjolkan. Tadi Pak. tak tunggu kalimat, supaya Anda tidak obesitas, ayo apa dilakukan. Nah, itu persepsinya kayak itu. Oke. Nah, persepsi sudah bagus tadi diarahkan ke ini. Tapi kalimat kenapa jadi obesitas itu nggak ada. Oke. Nah, sehingga itu yang perlu dipecahkan itu yang perlu ditonjolkan sebagai masalah. Oke Pak. Nah, itu tadi diapresiasi. Terus masalah nggak nampak.
ya masalahnya nggak nampak, sehingga karena menggunakan PBL-nya itu nggak dijalankan. Sampai itu tadi itu ceramah, demonstrasi, membimbing siswa, ya. Jadi PBL bergeser ke demonstrasi dan ceramah. Hampir semuanya begitu tadi. Dominan kepada teacher center. Jujur, Pak. Ini Pak. Ya, itu memang berat, ya itu memang berat dan sulit mengaktifkan, memaksimalkan peran peserta didik itu. Jadi membimbing kan, kelompok satu melakukan lari cepat, kelompok dua Cepat. melakukan Kelincahan. Pecahan. kelincahan. Padahal yang mereka inginkan pengalaman kan semuanya kan, tidak Ya. masing-masing. Nggih. Akhirnya yang kelompok satu tidak pernah melakukan kelincahan tadi. Ada Pak. Tadi kan tukar latihan Pak. Nah, tukar latihan tadi ada. Ya ada Pak. Tapi perhatikan, mereka itu yang perlu mereka pahami adalah mengkonstruk bagaimana latihan kecepatan, mengkonstruk bagaimana latihan kelincahan. Tahapnya itu loh yang nggak nampak tadi. Ini Pak. Sehingga itu dipandu terus oleh gurunya. Nah, itu sehingga penilaian juga nggak nampak tadi. Kalau volume intonasi suara sudah lumayan, bahasa, TPACK tak nampak. Karena enggak tadi, tahapnya itu enggak dijalani. Nggih. Pembagian kelompok yang spesifik. Apa yang dilakukan kelompok? Menganalisis ini, membahas tentang, tapi tidak terkait sama permasalahan. Karena semuanya disajikan, karena semuanya dibimbing oleh gurunya. Ya. Terus penilaian tidak dilakukan, penguatan tadi sudah lumayan karena kini di akhir ya, berpengalaman dari yang awal-awal sudah mulai tadi ini bagus, itu muncul. Penutup refleksi yang nggak ada, simpulan evaluasi tindak lanjut tadi ada. Oke, secara keseluruhan kalau jadi guru yang dominan saya sudah oke. Sudah bagus. Ya, sudah bagus untuk menjadi itu tadi guru yang mengguyur air yang kemarin saya contohkan itu sudah best, sudah bagus. Mengajar sudah bagus. Membelajarkan yang masih belum. Nah, satu hal yang perlu dipahami dalam membelajarkan itu, jangan ingin menyampaikan materi ataupun indikator yang terlalu banyak. Satu aja fokus. Indikator itu pilih yang satu aja. Fokus tapi indikator ketercapaiannya. Itu nanti yang akan sampean capai, tujuannya terpecah menjadi kognitif dan psikomotorik. Itu aja. Fokuskan indikatornya apa. Sehingga tidak pikiran itu, masih ada ini, nggak fokus akhirnya. Dari satu itu tentukan, fokuskan. Apa gerakan yang akan dilakukan oleh siswa? Itu. Ya, fokuskan satu. Nah, nanti mengenai berkembangnya silakan. Tapi fokus misalnya kombinasi gerak apa? Gitu. Ya, itu. Terus membawa alam dari alam teori dan praktek yang jadi satu, ini harus memang perlu pemikiran yang luar biasa. Tuh. Terus membawa alam praktek dengan sintak yang dipilih itu memang tidak gampang. Dan itu perlu latihan. Ya, sekali lagi, kalau mengajar sudah bagus, menjadi guru yang mengajar, tapi yang membelajarkan, sehingga siswa itu bisa mengambil keputusannya itu berdasarkan pemikirannya, bukan dominan diarahkan. Bukan dominan diarahkan, ini yang harus dipikirkan.
Alatnya apa? Ya model-model pembelajaran itu. Ya, oke, karena ini masih dalam taraf diklat masih di separuh jalan, nanti pada saat PPL nanti ada arahan dari mungkin selain dari saya, dari dosen yang lain. Sekali lagi, saya berpesan ketika nanti dapat dosen yang lain, ya, terus dosen tersebut itu bahwa dominan kepada mengajar. Nah, ini akan hilang lagi nanti anunya konsepnya ini. Sekali lagi, tolong sintak itu betul-betul dipahami tahapnya, ya, prosedurnya mulai dari awal sampai terjadi simpulan. Yang proyek itu bagaimana menyusun jadwal proyek. Setiap jadwal itu harus ada tahap investigasi. Setiap jadwal itu ada investigasi sampai nanti tercapai menyajikan, menyimpulkan. Nah, itu harus betul-betul dipahami. Tolong dilihat beberapa video yang sudah ada. Karena se-Indonesiaan PPG itu menggunakan PPL dan project. Mulai tahun 2021 sudah berkeliaran di YouTube. Ya, coba itu dilihat sebagai pembanding. Tadi ada catatan-catatan spesifik kepada masing-masing mahasiswa. Ya, intinya pendahuluan inti penutup itu harus diperhatikan komponen-komponennya. Nah, gitu. Ya, oke, kita kembali ke coba memang di chat yang room sebelah untuk kembali ke room utama kalau memang sudah selesai. Kita live breakout room ya. Ini Pak. Menu utama di WA kalau memang sudah selesai suruh kumpul.